Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang jasa di pasar modal yang dipandu oleh Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, SEMA selaku dosen. Adapun anggota kelompok 7 yaitu Jasa Jolensia sebagai ketua kelompok, Mufrida Rahmayanti, Evanti Sarisma, dan Muhammad Ihsa Bahtiar sebagai anggota kelompok. Kita bahas materi yuk. Pengertian pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Awal pasar modal di Indonesia mengalami booming di tahun 1989 hingga 1991. Saat itu, banyak perusahaan yang go public serta meningkatkan emiten yang berusaha memasarkan sahamnya di bursa. Pengertian pasar modal secara umum adalah pasar yang mempertemukan pihak kelebihan atau yang menawarkan dana dan pihak yang memerlukan atau membutuhkan dana. Apa yang ditawarkan oleh pihak kelebihan dana yaitu perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara. Terdapat beberapa jasa di pasar modal. Yang pertama, penjamin emisi atau underwriter. Apa sih penjamin emisi itu? Penjaminan emisi adalah kegiatan pendukung transaksi pasar uang atau pasar modal oleh pihak yang turut menjamin dan bertanggung jawab apabila terjadi uang prestasi dari pemilik proyek atau emiten. Bagaimana cara kerja underwriter? Underwriter bekerja dalam senyap, tapi memiliki hasil nyata berupa persetujuan atau penolakan permohonan kredit atau asuransi yang diajukan calon nasabah. Proses underwriting melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi sebagai tahap pertama dalam proses underwriting dimulai ketika calon nasabah mengajukan permohonan pinjaman atau kredit. Tahap kedua, verifikasi data. Jika seluruh informasi tentang calon nasabah telah terkumpul lengkap, maka proses dilanjutkan dengan melakukan verifikasi data. Proses verifikasi data ini bisa dilakukan secara manual maupun elektronik. Selanjutnya, pada tahap ketiga, yaitu apresial atau penilaian agunan. Setelah proses verifikasi data calon nasabah selesai tanpa kendala berarti, underwriter bisa melanjutkan proses underwriting ke tahap apresial, yaitu penilaian atau penaksiran nilai agunan. Tahap keempat, analisis keuangan nasabah. Tahap berikutnya, bank selaku underwriter melakukan analisis keuangan dari calon nasabah. Tujuannya untuk menghitung dan mengetahui rasio utang atas pendapatan yang dimiliki nasabah. Nah, tibalah pada tahap terakhir, yaitu pada tahap putusan. Tahap terakhir adalah pengambilan keputusan apakah menyetujui ataukah menolak permohonan pinjaman yang dilakukan oleh calon nasabah. Jika bank selaku underwriter menilai bahwa calon nasabah memiliki kelayakan untuk mendapatkan pinjaman, maka pinjaman disetujui. Demikian pula sebaliknya. Jasa yang kedua di pasar modal yaitu penjamin atau guarantor. Apa sih itu penjamin atau guarantor? Penjamin atau guarantor adalah orang yang berjanji untuk membayar pinjaman apabila peminjam tidak dapat memenuhi pembayarannya. Penjamin secara hukum bertanggung jawab atas utang tersebut. Penjamin juga dapat diartikan sebagai lembaga penengah antara si pemberi kepercayaan dengan si penerima kepercayaan. Jenis-jenis penjamin atau guarantor. Ada dua macam penjamin atau guarantor. Yang pertama, penjamin perseorangan, dan yang kedua, penjamin kebendaan. Apa sih jaminan perorangan itu? Jaminan perorangan atau personal guarantee adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur. Ini adalah contoh jaminan perorangan. Disimak yuk.
Bank Z memberikan kredit sebesar 2 miliar rupiah kepada PT X berdasarkan perjanjian kredit dengan jangka waktu 1 tahun. Untuk menjamin atau menanggung pelunasan utang PT X kepada Bank Z meminta kepada pihak ketiga yaitu komisaris bernama A dan direktur bernama B untuk menjadi penjamin atau penanggung utang PT X. Kemudian, Bank Z mengadakan perjanjian penjaminan atau penanggungan utang dengan A dan B untuk menjamin dan menanggung utang PT X jika PT X lalai membayar utangnya. Jenis jaminan yang kedua ialah jaminan kebendaan. Apa sih jaminan kebendaan itu? Jaminan kebendaan ialah jaminan yang objeknya berupa baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang khususnya diperuntukkan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila di kemudian hari debitur tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur. Sebagaimana yang telah disebutkan, benda debitur yang dijaminkan bisa berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dan telah teman-teman lihat di gambar, untuk benda bergerak dapat dijaminkan dengan gadai dan fidusia. Sedangkan untuk benda tidak bergerak, khususnya tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dibebankan dengan hak tanggungan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengannya. Dan untuk benda tidak bergerak bukan tanah seperti kapal laut dengan bobot 20 meter kubik atau lebih, dan pesawat terbang serta helikopter dibebankan dengan hak hipotek. Wali amanat atau trustee. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat hutang. Kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Jadi, wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat hutang. Salah satu tugasnya adalah mewakili kepentingan para pemegang efek bersifat hutang, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan kontrak perwali amanatan dan perundang-undangan. Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai wali amanat, bank umum atau pihak lain wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perantara pedagang efek pialang atau broker. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pialang adalah perantara dalam kegiatan jual beli atau biasa kita sebut makelar. Kewajiban dari pialang yaitu mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri. Dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek, wajib memperhatikan keuangan nasabah dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah. Membubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan. Memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi. Menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah. Menyelesaikan amanat jual beli dari pemberi amanat. Menyediakan data dan informasi bagi kepentingan pemodal, dan memberikan saran kepada para pemodal. Adapun beberapa contoh perusahaan yang menjadi pialang saham, yaitu BNI Sekuritas, Bahana Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Dana Reksa Sekuritas, Sinarma Sekuritas, Trimegah Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, dan juga banyak lainnya. Investment company adalah perusahaan investasi atau badan usaha yang dimiliki baik secara pribadi maupun publik yang dikelola, jual, dan melakukan kegiatan investasi untuk umum. Mereka biasanya menawarkan investor berbagai dana dan investasi yang termasuk manajemen portofolio, pencatatan, kustodian, hukum, akuntansi jasa, manajemen pajak. Pedagang efek, seringkali disebut juga pialang saham atau broker dealer, adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
efek yang diperjualbelikan dapat berupa saham, obligasi, reksadana, atau produk derivatif lainnya. Untuk dapat melakukan perdagangan pada suatu bursa efek, perantara pedagang efek tersebut umumnya harus terdaftar sebagai anggota pada bursa efek yang bersangkutan. Ketentuan keanggotaan suatu bursa efek biasanya ditetapkan oleh otoritas bersama, self-regulatory organization, di mana bursa efek berada. Di Indonesia, SRO Bursa Efek adalah Bapepam dan Bursa Efek Indonesia serta ditunjang oleh KPED dan KSEI.